kita akan dibukakan lebih jelas bahwa peperangan adalah tanda akhir zaman. Saudara, Hamas adalah sebuah faksi di Palestina yang sebetulnya tidak mewakili pemerintahan. Pemerintahan yang sah itu adalah kelompok Fatah, pemimpinnya Mahmud Abbas. Tapi yang militan adalah Hamas, sehingga peperangan terjadi secara luar biasa. Saudara-saudara, sebetulnya konflik ini adalah konflik yang berkepanjangan antara orang Yahudi dan orang Arab. Saudara tahu, Tuhan pernah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun yang lalu. Kuberikan tanah Kanaan kepadamu. Tapi kemudian bangsa Israel pernah meninggalkan tanah itu karena diusir oleh kerajaan Asyur, oleh Nebukadnezar. Jenderal Titus tahun 70 menyerahkan bangsa itu, diaspora tersebar kemana-mana. Tahun 315 Masehi ketika Roma menguasai Israel, dan Kaisar Hadrian ini mengganti Israel dengan nama Filistin. Musuh bebuyutannya Israel. Walaupun Filistin sudah musnah, punah beberapa abad sebelumnya oleh Nebukadnezar. Bahkan mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Itu abad 4 Masehi. Abad ke-7, daerah yang disebut Palestina sekarang itu, dulu namanya Kanaan, lalu menjadi Israel, atau bagian selatan disebut Yudea. Ya, dulu nggak ada nama Palestina. Adanya Kanaan, lalu Israel, bagian selatan disebut Yudea. Abad ke-4 diganti oleh Kaisar Roma menjadi Filistin, Syria, Filistin, Syria, Palestina. Nah saudara-saudara, abad ke-7 tanah itu relatif kosong. Hanya sisa sedikit sekali orang-orang Yahudi. Abad ke-7, orang-orang Arab masuk, mendirikan masjid, Dome of the Rock, mendirikan masjid Al-Aqsa. Dan kemudian terus berkelanjutan sampai sekarang. Setelah Perang Dunia Kedua terutama, orang-orang Yahudi balik kembali dari Eropa dan berbagai negara. Karena di Perang Dunia Kedua, mereka yang Yahudi itu dibantai, terutama oleh Hitler. Holocaust 6 juta orang Yahudi. Semangat antisemitisme. Karena Nuh itu punya anak, yaitu Sem, Ham, Yafet. Israel itu adalah garis keturunan Sem. Karena itu Semitis disebutnya. Sebetulnya orang Arab juga sama, saudara. Karena lahirnya kan dari garis keturunan itu. Kalau orang-orang Yafet, itu orang-orang kulit putih. Kalau orang-orang Ham, itu orang-orang Afrika, kulit hitam. Nah, antisemitisme terutama kepada Yahudi itu sangat luar biasa, dibantai. Sehingga mereka merasa tidak ada tempat yang aman di dunia. Ayo balik kepada tanah perjanjian, the promised land, Kanaan. Maka berdatanganlah mereka, saudara-saudara. Sekarang ini sudah lebih dari 6,5 juta orang-orang Yahudi ada di Palestina. Tapi orang-orang Arab merasa terganggu. Dan mereka dianggap sebagai agresor, menginvasi tanah itu. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, orang Israel bilang gini, I'm coming home. Saya balik ke rumah. Karena ini yang pernah diberikan kepada Abraham, Nabi Ibrahim. Aku berikan tanah Kanaan kepadamu. Dan saudara tahu, Filistin yang dulu ada raksasa, namanya Goliat. Itu beda sama Palestina sekarang. Karena Palestina orang Arab. Filistin itu dari Kreta, sebuah pulau di Yunani. Dan kalau mau lebih jauh kita lihat, Palestina itu sebetulnya bukan nama bangsa, saudara. Palestina itu nama daerah, wilayah. Bangsa yang tinggal di sana siapa? Arab sama Yahudi. Dan kalau kita telusuri lagi, satu anaknya Abraham dari Sarah, satu anaknya Abraham dari Hagar. Ini gara-gara bapak Abraham nih, saudara sekalian. Coba kalau dia tahan, bini cuma satu, nggak perang di sana. Lalu ada yang bilang, ini kesalahan Abraham yang kedua, tidak kasih surat wasiat. Jadi berantem tuh anak cucunya, katanya. Nah, kita tidak boleh memandang ini sebagai konflik agama. Tapi ini konflik wilayah. Karena kalau saudara pikir bahwa orang di Indonesia selalu pikir Israel itu Kristen. Enggak, lebih banyak orang Arab Islam di Israel daripada Kristen di Israel. Kristen di sana itu minoritas. Agama mayoritasnya apa? Yudaisme, Yahudi. Dan saya mau bilang, Israel bukan tanah perjanjian untuk orang Kristen. Israel adalah tanah perjanjian untuk orang Yahudi. Yerusalem adalah kota perjanjian bagi orang
Yahudi, bagi kita, tanah dan kota perjanjian adalah Yerusalem baru yang ada di sorga. Jadi waktu kita datang ke sana, berziarah, itu nggak ada maksud politis. Bukan soal mendukung Zionisme atau apa, tidak. Karena memang Yesus lahirnya di situ, matinya di situ. Kalau Yesus lahirnya dan matinya di Ciawi, ngapain kita jauh-jauh ke Yerusalem? Ke Ciawi, sampai murah. Tapi karena dia lahirnya di sana, napaktilah sejarah yang mesti ke situ. Tapi bukan karena sentimen politik. Maka kalau orang bilang, kalau Pak Rubin bela mana? Palestina atau Israel? Saya bilang saya bela perdamaian dunia. Karena kalau sudah perang, itu pasti ada pelanggaran hak asasi manusia. Kalau udah perang itu cuma dua pilihannya, dibunuh atau membunuh, saudara. Dan orang Israel juga nggak baik-baik banget, sampai Tuhan bilang apa? Bangsa Israel itu tegar tengkuk, dia yang membunuh nabi-nabi, termasuk Yesus kan dibunuhnya sama orang Yahudi, saudara sekalian. Tapi dari sini kita lihat, kita berdoa supaya perdamaian dunia. Jangan sampai kita ini kemudian ribut sama sendiri.